Gaya dalam pada batang itu sebenarnya hanya ada dua gaya saja ya, tarik dan tekan. Kalau dia gayanya tarik itu ditandai dengan nilainya itu positif. Kalau dia tekan itu ditandai dengan nilainya negatif. Jadi kalau dalam perhitungan nanti kita ketemu nilainya negatif, berarti dipastikan batangnya mengalami tekan atau gayanya gaya tekan ya. Kemudian yang kita butuhkan hanya persamaan sigma fx dan sigma fy saja ya, dimana sigma fx itu harus seimbang, hasilnya sama dengan 0, dan untuk fy juga sama dengan 0. Nah, ini untuk tekan tension ya. Kebalik. Ini tension, ini harusnya C ya. Ini kebalik ini. Yang compressionnya, yang ini harusnya tension di sini. Nah, ini yang compression itu negatif, yang tension itu positif ya. Atau tekan itu negatif, tarik itu positif ya. Kemarin kita baru membahas tentang mencari gaya dalam dengan rangka batang menggunakan metode sambungan kemarin ya, atau metode titik simpul. Sebenarnya ada yang lebih umum juga, yang lebih sering juga dipakai, yaitu metode pemotongan. Nah, kelebihan metode pemotongan ini kita bisa langsung menuju ke batang yang kita inginkan. Nah, gitu ya. Nah, tapi kita metode sambungan ini kita coba apakan lagi ya. Kita coba jelaskan lagi lah, kita singgung lagi ya untuk metode sambungan ini. Kita lanjut ya. Jadi ini gaya-gaya yang hanya dibutuhkan dalam persamaan kesetimbangan yang dibutuhkan dalam perhitungan. Sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Jadi jadi momen kita tidak butuh di sini karena jarang dibutuhkan persamaan momen ya. Paling nanti untuk mencari reaksi tumpuan saja ya, untuk mencari reaksi luarnya atau gaya luarnya mungkin kita butuh momen. Tapi kalau untuk perhitungan gaya-gaya dalamnya itu biasanya tidak perlu ya, momen ya. Nah, ini untuk rumusan yang kita pakai. Kemudian yang ini prosedur penyelesaiannya seperti ini kira-kira. Nah, kita tetapkan sistem sumbu X dan Y-nya dulu untuk perjanjian tandanya ya. Perjanjian mewakili gaya-gaya dalam komponen X, Y-nya. Kemudian kita gambarkan DBB seperti biasa ya. Kemudian kita asumsikan. Nah, ya. Asumsikan arahnya. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam untuk momen ya itu negatif, searah jarum jam itu positif. Kemudian buat DBB dari setiap titik simpulnya ya. Dari setiap titik simpulnya kita buatkan DBB-nya biar mudah ya. Kemudian kita hitung dengan persamaan fx dan fy tadi ya. Nah, ini contohnya. Misalkan kita punya gambar struktur seperti ini ya. Kemudian DBB-nya kita gambarkan. Di sini kan ada gaya 2 ya, Rx dan Ry. Ini roll ada gaya 1 ya. Nah, di sini ada gaya L1 di sini. Ya kan? Nah, ini DBB namanya. Yang ini DBB. Yang ini DBB-nya ya. Nah, kenapa di sini gayanya cuma 1? Karena untuk arah Y di sini kan nggak ada 0 kan, makanya di sini langsung kita hilangkan saja fx ya, langsung kita hilangkan saja fx-nya ya. Nah, gitu. Kemudian ini untuk mengetahui apakah menerima beban tarik, tension atau tekan, compression, dapat ditentukan dengan melihat DBB dari setiap titik simpul DBB dari setiap titik simpulnya ya. Jadi kalau misalkan kita ambil titik simpulnya di A,
kita pantau di A. Nah, kita buka gaya-gayanya, nanti kita lihat nanti. Nah, kalau arah gayanya menuju titik simpul, maka batang menerima beban tekan, ya. Jika arah gayanya menjauhi titik simpul, maka batang menerima beban tarik. Nah, nanti kita lihat ya, yang menjauhi titik simpul atau mendekati titik simpul. Nah, gini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini ya, ini titik simpul yang contohnya kita punya titik simpul di A ini ya, di A. Kemudian kalau dia menjauhi titik simpul, nah ini berarti pada batangnya dia tarik. Ini ya, pada batangnya dia tarik. Kenapa? Karena dia harus melawan gaya pada batang ini, harus melawan gaya dari titik simpul. Ya. Tapi kalau titik gayanya mendekati titik simpul di sini, nah berarti pada batangnya dia tekan. Ya. Pada batang ini dia tekan. Nah, sehingga hasilnya di sini pasti nanti negatif ya. Negatif, di sini hasilnya nanti positif. Ya gitu ya cara bedainnya. Kemudian kita langsung sajalah ke contoh soal biar tidak kalau ini contohnya, ini kan poligon tertutup ya. Ini poligon tertutup. Jadi kalau kita bingung nanti menentukan arah gayanya, kita coba-coba saja di gaya-gaya poligon tertutup seperti ini. Misalkan kita tahu arah gaya AC itu, gaya AC ke sini misalnya. Ya udah kita buat aja dia poligon tertutup. Langsung kita sambung batang mana yang ada tegak, yang ada miring, berarti itu batang itu yang mengalami gaya yang miring ya. Kalau tegak berarti batang itu yang mengalami gayanya itu tegak atau tegak lurus dengan bidang datarnya atau bidang dudukannya gitu ya. Nah, kita cari saja batangnya mana yang tegak, mana yang miring ke kiri atau miring ke kanan misalnya. Nah, berarti itu gaya yang dimilikinya. Gayanya juga mengikuti batangnya ya. Karena dia sejajar dengan titik sumbunya ya. Nah, kemudian kita lihat gaya-gayanya. Kita aplikasikan ke sambungannya ya. Gaya-gaya sudah kita buat tadi yang ini, kita aplikasikan ke ininya, ke titik sumbunya, ke titik sambungnya ya. Nah, di sini kan AC ke kanan. Nah, berarti dia sini. Kemudian RAY ke atas. Nah, RAY kan sudah diketahui ya, kita cari tadi di awal, kita dapat RAY. Kemudian AB ternyata dia ke sini menuju titik simpul atau titik sambungan. Nah, gitu caranya. Kemudian kita lihat lagi gaya-gaya pada batang yang lain gitu ya. Kita tinjau di simpul sini. Nah, kita bebas menentukan gaya-gaya ini dulu di awal, tapi kepastian gayanya itu setelah kita buatkan poligon gayanya. Nah, ternyata poligon gayanya begini. Nah, BC ternyata ke bawah, AB ternyata samping begini, BD ternyata ke sini. Nah, nanti kita lihat nanti caranya. Baik, ini ada contoh soal sederhana. Nah, ini pasti kalian bisa ya mengerjainnya. Pertama sekali kita hitung dulu reaksi tumpuan yang di A dan di C ya. Di sini ada beban luar yang diberikan 0,98 kN. Dimensinya 12, yang tegaknya ini 5. Nah, tapi kita belum tahu kan panjang BC yang ini. Kita baru tahu AB, AC, tapi belum tahu BC. Ya, di sini yang ditanyakan apa? Hitung gaya-gaya pada setiap batang. Berarti semua batang ya. Gaya-gaya semua batang ini. Batangnya mana saja? AB, BC dan AC. Tapi pertama kita harus menghitung dulu apakah struktur sudah
seimbang atau belum. Nah, caranya kemarin kan sudah disampaikan. Kita tahu rumus bahwa 2S dikurang B kurang R sama dengan berapa? Sama dengan 0, itu dia seimbang. Ya, itu seimbang dia. Nah, sekarang 2S kurang B kurang R-nya ternyata 0. Ya, S itu apa? Titik simpul. Berapa titik simpulnya ini? 1, 2, 3. Ya, 3. Ada 3, 2S, 2 kali 3. Kemudian B itu apa? Batang ya. Batang ada berapa? AC, AB dan BC. Berarti ada 3 batang. Kita kurangkan 3. Kemudian R berapa? R apa? R ya si tumpuan. Si tumpuan kalau di sini kan ada 3 nih. Ini sendi ya. Di AC ada 1. Di titik C ada 1. Berarti 2, 1, 3 ya. Ada 3. Nah, sama dengan 0. Ternyata struktur sudah seimbang. Ya. Kemudian kita cari nilai RAX dan RCX ini. RAY ini juga karena ini reaksi di sini kan ada 2 ya. Reaksi di tumpuan sendi ada 2. Pada tumpuan roll ada 1. Tapi dia tegak lurus dengan bidang datarnya ya. Ya, bidang mendatarnya. Jadi jangan terhadap bidang yang lain. Oke. Kemudian setelah kita hitung, kita ambil sigma momen di A. Sigma momen di A ada berarti di sini ya. Mana saja gayanya dari A ini. Berarti ada 0,98 dikali jarak tegak lurusnya berapa? 12 di sini ya. 0,98 kali 12. Nah, ini 0,98 kali 12. Kemudian mana lagi RCX-nya ya. RCX ini ternyata terhadap A juga ada jarak tegak lurusnya sebesar 5. RCX dikali 5, maka RCX kita peroleh 2,35 kN positif. Berarti arahnya ke kanan. Nah, kita buat ke kanan ya. Kalau tadi kita asumsikan ke kanan, maka dia tidak berubah. Dia tetap ke kanan kan? Tapi kalau kita asumsikan tadi dia ke kiri, hasilnya positif, maka dia hasilnya negatif. Nah, kita ubah dia ke kanan. Ya, tapi kalau di awal kita buat asumsikan arahnya ke kanan, ternyata di sini negatif, ya kita ubah ke kiri dia nanti. Ya, tapi kebetulan dia sudah positif. Nah, gaya yang kita asumsikan di awal tetap positif, tetap ke kanan. Kemudian RAX lagi. RAX tekan tambah, tinggal dipakai sigma fx sama dengan 0. RAX tambah RCX karena RCX sudah ada ya. Nah, kita dapatkan RAX-nya 2,35 sama dengan RCX ya. Karena di sini hanya ada 2 gaya horizontal, RAX dan RCX, maka gaya RAX harus melawan RCX gitu ya. Ya, agar seimbang dia. Ternyata sama tapi dia ke kiri nih. 2,35 tapi dia ke kiri. Kenapa ke kiri? Nah, tadi mungkin kita mengasumsikan tadi ke kanan di awal, kemudian kita dapat hasilnya negatif. Kita ubah dia ke kiri. Tapi besarnya 2,35 gitu ya. Besarnya tetap kita tuliskan nilai positifnya, tapi arah gayanya yang kita rubah. Ya, kecuali tadi kita di awal asumsikan langsung ke kiri, maka hasil di sini pasti positif dia langsung. Ya, langsung. Nah, itu ya. Di sini saya langsung buat positif tapi arahnya sudah saya tandai dia berubah. Ya, kalau saya arahnya ke kanan saya buat berarti salah di sini. Ya. Berarti ada yang salah. Nah, ini sudah langsung saya rubah arahnya ke kiri. Kemudian RAY, kenapa bisa ada nilainya RAY? Kenapa? Karena di sini ada beban ke arah vertikal ke bawah 0,98, makanya RAY di sini nilainya ada. Ya. Dan nilainya itu juga berlawanan dengan yang ini, ya. Nah, 0,98. Ya. 0,98 itu ke atas karena dia positif ya. Ke atas itu kan positif. Jadi kalau kita asumsikan tadi ke atas dia RAY ini, maka tidak berubah dia.
ya, tetap berubah, arahnya tetap ke atas. Itu ya, reaksi tumpuan sudah kita dapat. Sekarang kita cari gaya pada masing-masing batangnya. Ya, pertama kita lihat simpul di A, simpul di apa di C, di C ya, di C. Di C itu kita punya RCX 1. Nah, kita punya RCX arahnya ke sini. Nah, kalau sudah begini nanti ini gampang ini. Ya. Kan kalau kita membuat poligon tertutupnya tinggal gini nih. Tinggal gini. Ini RCX karena kita harus mengikut ya. Gini. Terus ini langsung aja kita apakan kita sambung. Nah, gitu ya. Kemudian satu lagi kan di sini tuh. Nah, di sini itu kan yang terlibat apa? Gaya yang di sini itu kan batang yang di sini itu kan gini, ada batang ini, ada batang miring ini, ada batang tegak ini kan. Ya, di sini kan C ya, A ya. Berarti batang AC dan batang BC. Ya, itu saja. Makanya yang kita ambil batang tegak dan miring ya, tegak dan miring. Contohnya gini. Nah, ini ada yang tegak BC, ada yang miring AC ya. Nah, gitu caranya. Kemudian di sini kita yang tegak ini kita sudah ada modal RCX ke kanan. Maka untuk menentukan arah gaya AC dan BC ini kita tinggal ikutin aja ini poligon tertutupnya ya. Maka yang miring adalah yang miring di sini. Yang miring di sini batang BC ya. Gini. Kita tinggal gini aja supaya dia poligon tertutup di sini ya. Poligon tertutup di sini. Gitu ya. Nah, kita sudah tahu arah gaya BC, sudah tahu gaya AC ya. Ini gaya AC. Nah, ini gaya ini BC ya, ini BC, ini AC ya. AC yang tegak. Nah, berarti kita sudah tahu arah gayanya. Kemudian tugas kita selanjutnya kita mencari beban BC ini, berapa gaya BC, berapa gaya AC ini. Tapi kita harus tahu dulu panjang dari BC ya, panjang batang miring BC ini nih. Nah, panjang batang miring BC ini kita harus tahu dulu karena belum kita cari ya. Caranya gimana? Caranya kita pakai teori Pythagoras, bahwa panjang batang miring itu adalah akar dari batang tegak kuadrat ditambah panjang BC-nya ya. Panjang BC-nya kuadrat AC tunggu ini ya. Nah, ini kita mencari batang BC ya, maka panjang berarti AB itu. Panjang batang BC ini adalah panjang AC kuadrat ditambah panjang AB kuadrat ya, 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat ditambah 5 ini AB sorry. Ini AB ya. Yang ini AB. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 13 meter. Maka untuk mencari batang-batang tadi kan yang baru kita dapat apa? Ya belum ada yang dapat ya, kecuali nilai reaksi CX ya, atau nilai reaksi arah X pada titik C. Ya. Kemudian kita sudah tahu panjang dari batang BC. Maka untuk simak fx-nya yang terlibat di sini kan, ini kan BC-nya masih miring nih. Nah, kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Terhadap sumbu X-nya adalah ini berarti BC, batang BC cos theta ya, karena
Karena di sini kan sisi di dekat sudut kan, kalau apanya. Jadi gini. Nah, gini ya. Ini adalah di sini adalah BC yang sisi horizontal atau sisi X-nya ya, bidang X-nya. Nilainya sama dengan cos theta ya. Cos theta itu berapa? Kita sudah tahu panjang batang mendatarnya 12, batang miringnya 13. Berarti kalau cos theta, kalau kita anggap di sini theta di sudut ini, maka cos theta itu adalah sisi yang di dekat sudut yang di sini 12 per sisi apa? Per sisi miring ya. Berapa? Mencari kilonya kan diameter kali 3 apanya indeks. iya ya. Sisi di dekat sudut per sisi miring ya, 12 per 13. Nah, ini 12 per 13 berarti BC. Nah, caranya gini. Kalau kita tuliskan mana ya? Kamu ulang lagi ya kamu ini yang coba lihat cara menghitung ulangan yang sisa dari itu. Nah, misalnya gini ya. Kan sin theta itu sin theta ini dia mencari dia tuh indeksnya, diameter kali diameter, mana diameter kali diameternya nih. Apalah sin theta ya, sin theta atau sin i lah ya, sin i itu atau sin u aja lah. Sin u sama dengan sisi di dekat sudut. Sisi dekat sudut itu kan panjang dari 12 per sisi miring. Sisi miring itu kan panjangnya 13 yang sudah kita cari ya. Nah, sin theta itu kan selain sama hasilnya sama dengan 12 per 13 cos theta ya, cos theta. Nah, di sini kan sama dengan cos theta itu sama dengan cos theta itu sama dengan berapa? Cos theta itu sama dengan AB ya. AB per berapa? AB per BC kan gitu. AB per sisi cos theta. Yang mendatarnya tadi berapa ya? Nah, ini AB per sisi miring BC ya. BC. Oke lah, apa ya, tapi kamu jelaskan ini mengacu pada SNI. Ini indeks koefisien ini SNI. Nah, jelaskan kami ini. BC 12 per 13. Kan cos theta itu atau cos U kita buat di situ 12 per 13 ya. Berarti kan AB per BC ya, cos theta. Nah, kita lihat yang sisi miringnya, sisi mendaftarnya, karena sigma fx ya. Karena sigma fx sama dengan 0. Nah, sigma fx sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat bentuknya seperti ini ya. Berarti RCX, nah RCX positif. Ini RCX. Ini langsung saja ya dimasukkan nilainya. Dikurang
BC dikali 12 per 13, karena pada di sisi mendatar ini itu nilainya sama dengan sisi miring gaya pada sisi miring dikali cos tetanya ya, di sini nih. Nah, sisi miring dikali cos theta untuk x ya, untuk arah x. Nah, jadi gimana ya cara nulisnya sini, saya nggak ngerti juga. Jadi kalau kita tulis gini ini, misalkan kan cos theta itu y per cos theta itu kan sisi di dekat sudut per sisi miring gitu ya, x per r ya, sama dengan 12 per 13 kan gitu kan. R ini, nah ini kan kita sudah bicara gaya ya, berarti yang kita pakai bukan dimensi batang lagi, tapi gaya pada batang lagi, pada batangnya. Nah sekarang x itu yang kita andaikan, x itu apa? Sini ya, yang kita andaikan x, gaya yang sama dengan x itu kan ini nih, AB ya, bener nggak? Ini AB ya. Kemudian yang gaya pada batang miring itu BC. Nah, berarti kan di sini x-nya kita cari ya, r-nya itu ada, r-nya itu gaya x-nya itu kan yang akan kita cari. R-nya itu kan sama dengan batang BC, ya kan? Nah, kemudian nilai gaya x itu atau bidang x-nya ya, bidang x-nya sama dengan BC berapa? BC kali 12 per 13. Nah, ini yang ini ya, ini nih, ini BC kali BC kali 12 per 13. Makanya kita ini arahnya lagi ya, karena arah sisi miringnya ini arah menuju simpul, maka yang sisi x-nya otomatis dia ke kiri, yang sisi y-nya otomatis dia ke bawah, begitu ya. Nah, jadi makanya di sini minus karena dia ke kiri. Nah, sehingga kita aljabarkan, hitung-hitung aljabarnya, BC kita peroleh sama dengan 2,54 kN. Nah, di sini dikatakan compression berarti dia tekan. Nah, artinya di sini dia minus tadi hasilnya, ya. Nah, kalau kalian cari, nah lihat di sini minus ya, minus, maka di sini dia tekan. Tapi kalau kita sudah buat tekan di sini, ya minusnya nggak usah kita buat ya, minusnya nggak usah kita buat. Kemudian yang y tadi kan untuk untuk y-nya kan simpul yang C tadi, yang ini y-nya kan tadi di bawah ya, ke bawah ya, karena dia miringnya menuju titik simpul, berarti yang y-nya ke bawah. Y itu kan sama dengan sin ya, y per r itu kan sama dengan sin theta. Nah ya, kalau untuk gaya untuk dimensinya kan sisi tegaknya tadi 5 ya, 5, sisi miring 13, makanya di sini 5 per 13 tetap minus karena dia ke bawah, sehingga AC kita peroleh 0,98 kN. Berarti dia positif, ini positif karena tekan ya, tension, tarik ya, tarik, berarti dia nilai ini positif. Oke, nanti kita lanjutkan ke simpul yang lain. Nah, simpul yang lain kita ngikut sesuai dengan arah apa tadi, arah gaya-gaya tadi. Nah, di simpul B misalnya, ini simpul B ya, kita tahu bahwa BC mana? Nah, kita BC yang di simpul C itu dia ke sini, maka ke simpul B-nya itu dia berlawanan ya, supaya dia seimbang. Nah, gitu. Tadi kan AB berapa? di simpul B itu ada AB ya.
ada AB kita buat tarik. Nah, kenapa? Karena kita kalau dengan poligon tertutup kita punya modal tadi BC ya, BC ke sini. Maka kita ikutin saja. Nah, ke bawah ada gaya, terus AB-nya jadi ke kiri. Kita pakai sigma FX lagi. Nah, karena di sini nggak ada ada Y nggak ya? Nggak ada ya. Nggak ada. Kita pakai sigma FX saja. Berarti di sini AB kita peroleh sebesar 2,35 kN. Tarik juga berarti positif. Ya. Kemudian nah ini secara keseluruhannya gaya-gayanya menjadi seperti ini. Ya. Tadi kan ini BC ke sini maka ke sini berlawanan 2,54. Kemudian AB-nya ke sini. Nah, maka yang di sini kita tinggal ngikut, kita berlawanan. Ini sudah dapat tadi kan ke atas, maka di sini ke bawah. Nah, sudah ketemu semua ya. Dapat nilainya. Nah, itu untuk metode titik simpul.